guys, perkenalkan nama saya Dika Frasgianto, NIM 2020233155, kelas PGCD, Universitas Merah Kudus. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita harus tahu apa itu pengertian aliran bioformisme. Aliran bioformisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Aliran bioformisme. Aplikasi teori bioforistik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori bioforistik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Ciri dari teori bioforisme adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistik, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan, dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Belajar menurut teori bioforistik. Pengertian belajar menurut teori bioforistik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya reaksi antara stimulus dan respon. Seorang dikatakan telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Apabila dia belum menunjukkan perubahan tingkah laku, maka belum dikatakan bahwa ia telah melakukan proses belajar. Tokoh-tokoh aliran bioforisme: John B. Wharton, 2. Ivan Pavlov, 3. B.F. N. Skinner, 4. Edward Lee Tonnett. John B. Wharton. Menurut Wharton, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon yang dimaksudkan harus dapat diamati dan diukur. Menurut Ivan P. Pavlov, teori Pavlov juga disebut pengondisian responden, didasarkan pemikiran bahwa perilaku merupakan respon yang diamati atau diramalkan Pavlov. Pavlov mengaji stimulus yang disebutnya rangsangan tak bersayap yang secara spontan memanggil respon. Respon berupa refleks yang terpancing, stimulus disebut responden. Menurut B.F. Skinner, dalam bioforisme, Skinner pemikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para bioforis yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman lingkungan. Menurut Edward Lee Thorndike, menurut Thorndike, belajar didasarkan adanya asosiasi antara kesan panca indera dengan impuls untuk bertindak. Dalam eksperimennya, Thorndike memasukkan konsep baru di dalam belajar, yaitu dorongan, hadiah, dan hukuman. Aplikasi teori bioforisme dalam pembelajaran. Aplikasi teori bioforistik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori bioforistik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Tujuan menurut teori bioforistik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menurut pembelajar yang mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pembelajaran
menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih didasarkan pada buku atau tes wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku atau tes wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar yang terpisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan pembelajar secara individual. Pandangan aliran behaviorisme. Teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus atau respon. Pandangan behavioristik juga kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi pembelajar walaupun mereka memiliki pengalaman penguat yang sama. Pandangan ini tidak dapat menjelaskan mengapa dua anak yang mempunyai kemampuan dan pengalaman penguatan yang relatif sama ternyata perilakunya terhadap suatu pelajar berbeda. Juga dalam memilih tugas yang sangat berbeda tingkat kesulitannya. Prinsip teori belajar behavioristik. Reinforcement and punishment. Yang dua, primary and secondary environment. Yang ketiga, secondaries of nourishment. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. 1. Mempentingkan pengaruh lingkungan atau environmentalistik. Yang kedua, meningkatkan bagian-bagian atau elementaristik. Yang ketiga, mempentingkan peranan reaksi atau respon. Yang keempat, mempentingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang ketujuh, ciri khusus dalam pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal atau trial dan error. Terima kasih. Masa pandemi virus corona. Apakah itu virus corona? Virus corona adalah gangguan dari pernafasan seperti flu, batuk, dan demam tinggi. Menyebab infeksi corona, tidak mencuci tangan, jabat tangan, percikan air liur, dan lain sebagainya. Gejala infeksi corona itu beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam tinggi yang tidak mereda. Pencegahan infeksi virus corona: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak bersalaman.